Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian anak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Untuk kegiatan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi kita berdoa dulu. Jadi gimana kalian? Sebelum kita memulai kegiatan belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai dalam berdoa. Oke, untuk selanjutnya, Bapak mau ngecek kerapihan dari pakaian belakang diri. Gimana, rapi? Rapi. Apakah tugas piket hari ini sudah melaksanakan piketnya? Sudah. Oke, siap. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran presensi untuk hari ini. Yang pertama, Adi Saputra hadir. Devi Nulabi, Diki Nulaman, Wiki Adi. Alhamdulillah dari semua ya. Untuk pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan kedua tentang alat ukur mekanik presisi, yaitu jangka sorong. Yang minggu kemarin kita kan sudah membahas alat ukur mekanik presisi, jenis-jenisnya, kemudian kita lebih ke spesifik terbaru, yaitu jangka sorong. Jadi ini lebih nanti ke penggunaannya, praktikumnya. Yang pertama kan kita sudah membahas tentang konsep, pemahaman, fungsi bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, kita ada apa seperti mengingat materi sebelumnya. Masih ingat kan bagian-bagian dari jangka sorong itu yang pertama kan apa? Yang untuk mengukur diameter luar. Bagian luar bawah. Oke. Untuk yang mengukur diameter dalam atas. Oke, kemudian untuk yang mengukur kedalaman ketinggian bagian ekor ya. Terima kasih. Berarti pertama kalian sudah paham di bagian fungsinya. Kita lanjut ke bagian pengukuran. Nanti kan di fungsi-fungsi tersebut sangat diperlukan nanti ketika pembongkaran atau kita melakukan servis peralatan. Jadi nanti ada beberapa materi untuk diskusi. Tapi sebelumnya Bapak ada asesmen berkas dulu. Jadi ini untuk memantik keingintahuan kalian tentang alat ukur jangka sorong ini. Oke. Handphone semuanya silakan buka. Oke, untuk kodenya terlihat kan? 351659. Oke, sudah masuk semua. Lalu satu peserta yang masuk. Oke, untuk kita alokasi waktunya selama 5 menit. Sudah selesai? Oke. Itu hanya sebagai soal pemantik keinginan kawan kalian tentang materi alat ukur. Untuk hasilnya nanti di akhir pembelajaran diumumkan. Oke, selanjutnya kita menuju ke video tentang penerapan sistem rem.
mengganggu. Jadi betapa pentingnya sistem pengereman itu di kendaraan. Kalau kendaraan kan ya taruhannya adalah nyawa kalian. Oke. Pernah naik motor tanpa pakai rem? Berani tidak? Beraninya biasanya anak-anak ngebut kan? Ngebut tanpa rem ya taruhannya nyawa. Seperti itu. Oke. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu melakukan prosedur pengukuran macam-macam badan kerja di bengkel otomotif sepeda motor menggunakan jangka sorong secara mandiri dengan baik dan benar. Setelah melakukan diskusi dan belajar mandiri, peserta didik mampu menginterpretasikan data hasil pengamatan dari hasil pengukuran dengan baik dan benar. Kemudian poin terakhir, peserta didik menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila pada dimensi bernanalisis, yaitu memproses informasi baik kualitatif, keterkaitan informasi, menganalisis dan mengevaluasi juga menyimpulkan. Jadi dari kegiatan nanti sekarang maksudnya kalian harapkan kalian itu aktif, jadi diajak beranalisis, berpikir, rajin bertanya, seperti itu. Nanti kan ada kelompok, jadi saling gotong royong. Nah, kemudian dari kegiatan hari ini penilaian yang akan Bapak lakukan nanti pertama atau asesmen penilaiannya itu asesmen diagnostik yang tadi feedback yang awal itu sebagai pemantik kriminal kalian. Kemudian nanti Bapak kasih yang namanya job sheet atau LKPD, lembar kerja peserta didik, mencakup penilaian kinerja atau praktikumnya, kemudian presentasi. Maksudnya nanti setelah kalian beres praktikum per kelompok, ada program dari kelompok untuk mempresentasikan hasil pengukuran dari kerja kalian. Kemudian yang terakhir formative of learning, yaitu post test. Jadi ini tes terakhir, kuisis terakhir adalah untuk menggali pemahaman kalian tentang materi penggunaan kolom. Nah, di slide berikutnya pada pertanyaan formatif tentang sistem rem bermotor. Jadi yang kedua, dari berbagai alat ukur yang kalian ketahui, alat ukur apa saja yang paling tepat untuk mengukur komponen pada sistem rem? Dan itu jangka sorong atau vernier kaliber. Jangka sorong atau vernier kaliber. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya, apa perbedaan antara jangka sorong dengan penggali biasa? Siap, Ben? Presisi dan presisi. Bagus. Presisi dan presisi, intinya kita sebagai siswa teknik, penggunaan jangka sorong itu ada ketelitian-ketelitiannya. Yang dimaksud berbeda dengan penggaris. Kalau penggaris biasa itu dia tidak bisa menggambarkan angka di belakang koma. Kalau dengan jangka sorong atau vernier kita bisa mengetahui berapa sih lebihnya, koma berapa. Dari yang biasa penggaris biasa yang 30 cm, kalau dipakai jangka sorong bisa kelihatan detailnya di 30,35. Untuk nanti penggunaan jangka sorongnya kan menggunakan ketelitian yang 0,05. Sudah diterangkan minggu lalu kan bahwa yang kita tahu analisis adalah batas standar dan batas servis. Jadi ada yang namanya mengukur membandingkan antara yang batas standar dengan yang batas servis. Itu akan mempengaruhi kalian nanti analisa. Jangankan kalau dioperasikan di bengkel menjadi analisa terhadap konsumen. Kalau kalian belajar berpikir analisis membandingkan, jadi biar tidak salah dalam menanggapi solusi yang namanya troubleshoot. Dia mencari masalahnya, penyebabnya.
yang nama terus di dalam rumah itu penyebabnya, kemudian cari solusinya, penanganannya. Oke, jadi ada tiga komponen yang nanti akan dilakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama yaitu giring roda depan dengan tipe 6201. Kemudian piringan sakral atau disc brake. Kemudian kampas rem depan tipe rem dolly. Jadi kita ada tiga nanti yang diukur menggunakan jangka sorong. Jadi intinya kegiatan pengukuran ini bagian dari pembongkaran rem sepeda motor. Jadi kita akan membongkar rem sepeda motor ya usahakan diukur untuk mengetahui batas servisnya dan menentukan hasil terdepannya diganti layak atau tidak. Oke, di kegiatan selanjutnya kita langsung ke praktikum pengukuran. Boleh untuk kalian dibagi kelompok. Kita bagi kelompok ya. Silakan diatur teman-teman dulu. Oke, didengarkan dulu. Bapak akan jelaskan dari tahapan-tahapan pengerjaan nanti praktikum jangka sorong. Yang pertama adalah mengukur diameter luar. Ketika mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, ketebalan dari badan kerja diri yang berukuran 6201 pada sepeda motor. Kemudian bagian mengukur ketebalan tinggi atau tinggi kampas rem depan tipe rem hidrolik. Kemudian ketiga mengukur ketebalan tinggi serta piringan sakral depan disc brake sepeda motor. Kemudian mempersiapkan alat ukur dan benda kerja, ukur bagian-bagian benda kerja pada lokasi yang telah ditentukan, ukur diameter luar, dalam, kedalaman atau ketinggian, dan terakhir serta setiap hasil pengukuran kedalaman level. Di sini nanti kalian kasih nama kelas kemudian kelompok. Yang halaman 3 yang langkah kerja itu ada tugas-tugas dari tiap kelompok. Tiap kelompok itu navigator, pemerintah satu ketua di tiap kelompok sebagai navigator. Kemudian ada fungsinya penanggung jawab dan mengarahkan anggota kelompok sesuai tugas. Kemudian observer, pengamat pada saat praktikum, maksudnya dia bagian yang mengukur anggota kerja dengan jangka sorong. Jadi bagi-bagi tugas. Informan, mencari bahan atau informasi, itu tugasnya. Kalau ada yang kurang mengerti cari bahan, bisa nanti Bapak instruksikan menggunakan bahan ajaran yang Bapak dibagikan, kemudian bisa lewat Google. Writer, mencatat data hasil pengamatan. Paham tugas masing-masingnya? Biar kelompok tapi punya tugas masing-masing setiap kelompoknya. Jadi semuanya bekerja. Ya. Silakan untuk perwakilan mengambil bukunya di meja belakang.
ikuti KPD-nya, petunjuk dari KPD-nya. Di situ ada tabel. Nah, ini bisa diperhatikan dulu. Tunggu ya. Nah, di sini ada tabel hasil pengukuran. Ada 3 tabel. Yang pertama, benda yang diukur untuk giring. Tabel kedua, benda yang diukur adalah kapasitas depan. Kemudian yang ketiga, benda yang diukur ketebalan piringan cakram. Jadi nanti ketika mengerjakan pengukuran, yang diameter luar piring, Bapak minta satu orang. Diameter luar piring, perhatikan dulu. Dia menggunakan rang bagian bawah. Jangan lupa dipaskan kemudian dikunci. Ini kalian amati, ukur dengan 3 kali pengamatan atau 3 kali pengukuran dengan posisi yang sama. Bagian writer mencatatkan hasil pengukuran yang observer, yang bagian mengukur, orang yang observer itu tugas observer, kemudian memberitahu ke writer tulis ini, tulis hasilnya selama 3 kali pengukuran, kalian jumlah X1, X2, X3, 3 kali pengukuran bagi berapa? 3. Oke. Kemudian mengukur bagian dalam miring menggunakan batas. Oke, paham. Kemudian ketebalan atau ketinggian kita simpan di bawah bagian tail atau ekor. Paham? Oke, silakan. Ya. Setelah tabel diisi hasil pengukuran, kemudian lanjut ke esai. Itu ada tugas-tugas esainya. Silakan kerjakan hasil analisanya. Apabila ada yang tidak paham, silakan bertanya. Ada kendala, silakan tanyakan. Bisa dibuka bahan bacaannya, dipelajari. Bagian mana? Yang lainnya, mana kelompok 1 ada kendala? Enggak ada kendala? Iya ada kendala?
yang esainya kerjakan. Itu bisa kalian buka ke buku bahan bacaan yang nanti kalian sebutkan sampai data hasil pengukuran. Yang sampai data hasil pengukuran nanti ingat tidak akan ada sama dengan kelompok lain karena bahan-bahannya berbeda ukuran. Kemudian identifikasi dan analisis hasil pengukuran itu juga pasti tidak akan sama. Silakan untuk mempersatukannya kelompok satu. Tabel data hasil pengukuran diameter luar beri 32,00 mm, diameter dalam beri 11,00 mm, ketebalan atau ketinggian beri 10,00 mm, ketebalan kanvas rem depan 0,30 mm, ketebalan piringan cakram atau disc bag 4,60 mm. Identifikasi dan analisis hasil pengukuran. Hasil pengukuran dibandingkan dengan ukuran standar pabrikan sesuai BPR dapat mempengaruhi performa sistem rem pada sepeda motor. Jawab: bearing yang sudah rusak menyebabkan adanya celah dengan as roda depan. Roda menjadi munculnya getaran atau menyebabkan panas berlebihan. Ini berpengaruh ke sistem rem menjadi tidak efisien. Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan atau kerusakan pada benda kerja. Ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu pelumas yang tidak kuat dan konsentrasi kotoran. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kondisi jalan yang rusak, beban berlebih, kecepatan putaran tinggi, dan korosi atau karat. Untuk perawatan komponen sistem rem sepeda motor, yang pertama pemeriksaan berkala, kanvas, cakram, dan bearing. Kemudian perawatan rutin, membersihkan, melumasi, dan menyetel ulang. Tindakan pencegahan, hindari pengereman terus-menerus, gunakan komponen berkualitas, dan hindari modifikasi sistem rem sembarangan. Kesimpulan dari praktek atau pengukuran yang telah dilakukan: A. Penggunaan jangka sorong dalam mengukur komponen pada motor memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan kinerja yang optimal dan aman. B. Presisi dalam mengukur sangat diperlukan karena setiap komponen memiliki toleransi ukur yang sangat ketat. Oke. Itu adalah hasil identifikasi dan analisa pengukuran beserta kesimpulannya. Oke, baca belakang. Bagus untuk lepas dari pengukuran. Kalau nggak ada ukuran nggak akan terbentuk, benar nggak? Betul. Sebuah meja juga nggak akan terbentuk kalau tidak diukur. Betul. Itu maksudnya. Dengan menguasai keterampilan ini kita dapat menjadi teknisi otomotif yang kompeten dan lengkap. Jadi berbeda lah. Ya, kalau mekanik kan identiknya dengan motor. Kalau kita kalau tahu dengan alat ukur dengan alat APD. Lanjut ke kegiatan akhir. Jadi setelah melakukan praktikum, Bapak ingin tahu refleksi dari siswa-siswa, ya, apa yang dirasakan setelah belajar kegiatan mengukur jangka sorong ini, apa manfaatnya gitu, baik pribadi mungkin ataupun kalian. Silakan ada yang bisa merefleksikan kegiatan dari pengukuran ini. Saya Pak. Oke, Bapak. Semakin paham pentingnya kegiatan pengukuran dengan jangka sorong pada komponen otomotif. Yang kedua, sudah tidak bingung lagi untuk menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, mengukur dengan jangka sorong dapat diaplikasikan pada berbagai pekerjaan otomotif. Oke, siap. Bagus sekali itu refleksinya. Itu tangan. Kita dari akhir kegiatan itu ya, masuk ke kegiatan penutup. Dalam menggali kemampuan kalian setelah belajar hal ukur, Bapak ingin mengadakan post test akhir. Jadi untuk
bagaimana sih pemahaman kalian tentang alat bantu Jaka Sorong ini? Silakan bisa dibuka smartphone-nya. Coba beri waktu sekitar 5 menit. Sudah gabung semua? Coba. Nah, mungkin tingkatan hari ini Bapak Haidi sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Kita silakan untuk kalian memimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar dan sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Tidak ada selesai dalam doa. Kita berdiri. Kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.